Jani dibawa pulang kembali oleh Tirta dengan sakit di relung hatinya mendengar keputusan Fadli yang tidak mau Jani menemui suaminya setiap hari. Kenapa Fadli jahat sekali? Apa salahku sampai dia memisahkan aku dengan suamiku sendiri? Ucapnya lirih sembari terisak-isak. Tirta menghela nafasnya dengan panjang. Sabar, Papa hanya tidak ingin keluarganya tahu Rehan masih hidup, meski aku tahu yang tidak menginginkan Rehan hidup itu hanya Arga. Tapi orang tuanya telah gagal menjaga Rehan dari jahatnya Arga. Jani menundukkan kepalanya dengan bahu bergetar karena masih menangisi ucapan Fadli tadi yang memintanya agar jangan kembali ke rumah sakit di mana Rehan dirawat. Padahal tadi Mas Rehan sudah meresponku. Kenapa Om Fadli egois sekali? Ucapnya lirih. Tirta terdiam. Jika dia berada di posisi Jani pun pasti akan sedih harus dipisahkan dengan orang yang dicintai. Namun karena satu hal yang membuat Fadli terpaksa menjauhkan Jani sampai lelaki itu siuman. Sudah jam 3 pagi. Tidak mungkin jika kamu pulang ke rumah Jani. Jani menoleh pada Tirta. Mobilku masih di resto Elena. Tidak mungkin juga jika aku menghubunginya di jam segini. Aku tidur di dalam mobil saja. Tirta menghela nafas kasar. Ia kemudian menghentikan mobilnya di rest area agar Jani tidur di sana sampai menjelang pagi. Sebaiknya kamu tidur di sini saja. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan mengganggumu. Tirta kemudian membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobilnya. Sementara Jani hanya diam, sembari menghela nafasnya dengan panjang. Tak lama setelahnya ada panggilan dari Vanessa. Segera ia menerima panggilan tersebut. Kenapa, Nes? Tanyanya dengan suara pelan. Kamu sudah sampai di mana? Tanyanya di seberang sana. Aku baru sampai di rest area, Nes. Mau istirahat dulu di sini sampai pagi mungkin. Kamu tenang saja. Tirta memilih keluar dan sepertinya dia tidur di musola. Baiklah, aku tadi telepon Mas Tirta tapi nggak diangkat. Aku pikir hanya aku saja yang jarang dia terima teleponnya. Ternyata istrinya pun sama saja. Vanessa terkekeh pelan. Dia memang jarang menerima telepon dari orang, mungkin sudah tidur juga. Ia kemudian menghela nafasnya. Aku ingin minta maaf soal Papa tadi, tapi jika nanti Papa sedang dinas luar, aku akan memberitahu kamu dan kamu bisa datang ke sini. Benar, Nes? Tanya Jani begitu antusias. Iya. Kamu jangan khawatir, aku pasti akan membantu kamu, asalkan tetap jaga rahasia ini. Jangan sampai keluarganya tahu. Jani menganggukkan kepalanya dengan antusias. Pasti demi bertemu dengan Mas Rehan, aku rela melakukan apa saja, asalkan aku bisa memeluknya seperti tadi. Vanessa lah nafasnya di seberang sana. Aku bisa melihat dari mata kamu jika kamu sangat mencintai dan merindukan suami kamu, Jani, sampai buat aku tidak tega melihat kamu yang harus kembali diusir oleh Papa. Dia hanya tidak ingin Arga mencelakai Rehan lagi, Jani. Semoga kamu paham akan hal itu, karena setelah Rehan siuman dan sudah sehat seperti dulu, dia akan langsung membawanya pada kamu. Untuk saat ini Papa hanya ingin menyembuhkan suami kamu sampai sembuh. Waktu sudah menunjuk angka 8 pagi. Jani sudah tiba di rumah dengan raut wajah lesunya. Seharusnya pertemuan itu membuatnya bahagia. Ini malah sebaiknya. Kenapa kamu sering sekali menginap di rumah teman-teman kamu itu? Tanya Arga tampak kesal. Jani menolehkan kepalanya dengan pelan, kemudian menatap datar wajah Arga. Dari dulu pun aku sering menginap di rumah mereka. Apa hak kamu bicara seperti itu padaku? Tanyanya datar. Arga tersenyum campak. Kamu bilang apa tadi? Hak aku apa? Bicara seperti itu? Kamu lupa
siapa aku sekarang? Suami kamu. Jani tersenyum miring. Dan kamu bangga menjadi suamiku? Tanyanya sarkas. Arga menarik nafasnya dalam-dalam, kemudian mencengkeram bahu Jani dengan kuat. Sudah berani melawan rupanya kamu, ha? Jani mengibaskan tangan Arga yang ada di bahunya itu, kemudian menatapnya dengan tatapan lekatnya. Asal kamu tahu ya mas, pernikahan kita hanya sampai bayi ini lahir. Setelah itu, aku akan mengajukan cerai dan kita berpisah. Arga tertawa campak. Tidak semudah yang kamu kira, Jani. Sampai kapanpun, aku tidak akan melepasmu. Lagi pula, kamu mau kemana? Membawa anak membesarkannya sendiri. Memangnya kamu mampu? Jani menatap nyalang wajah Arga. Mas, kamu tidak pernah menginginkan pernikahan ini. Kenapa sekarang malah tidak mau melepasku? Bukankah kamu harus menikah dengan Marisa? Ucap Jani tanpa emosi. Aku tidak mencintainya, dan kamu pun tahu, Mama tidak menyukainya. Daripada bertahan dengan wanita yang tidak diinginkan oleh Mama, lebih baik aku akhiri saja hubungan itu. Jani terkejut dengan pengakuan suaminya itu. Jahat banget kamu mas. Dulu kamu tidak ingin menikah denganku karena janji akan menikah dengan Marisa. Dan sekarang Jani geleng-geleng kepala menatap nyalang wajah lelaki penuh dusta itu. Aku berubah pikiran. Lebih baik bertahan dengan wanita yang jelas-jelas sudah menjadi istriku dan hamil anakku daripada dengannya yang belum jelas statusnya. Jani menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau bertahan dengan kamu mas. Aku tidak akan pernah mau menginginkan hal itu terjadi, ucapnya dengan tegas. Tidak bisa. Kamu sudah menjadi milikku dan harus patuh padaku. Jani tersenyum miring. Kamu mengakhiri hubunganmu dengan Marisa hanya demi aku, wanita yang selalu kamu benci karena tetap tinggal di sini. Padahal suamiku sudah meninggal dan sekarang kamu menginginkanku, bahkan tak ingin cerai denganku. Jadi ini alasan kamu terus-menerus menyentuhku agar aku hamil? Iya, pekiknya begitu marah. Arga tersenyum miring. Kamu pikirkan saja sendiri, kenapa aku melakukan itu? Yang seharusnya menikah denganmu itu aku, bukan Rehan, pria mandul seperti dia yang kamu cintai. Plak, Jani lantas menampar pipi lelaki itu dengan sorot mata tajam, menatap ke arahnya. Bajingan, munafik, meskipun Mas Rehan mandul, aku tidak akan pernah berhenti mencintainya. Tangan kekar itu kembali mencengkeram lengan Jani dan menatapnya dengan lekat. Terserah umpatan apapun yang kamu lontarkan padaku, yang jelas aku tidak akan membiarkan kamu pergi dariku. Kini kedua tangannya memegang erat lengan perempuan itu, seraya menatapnya lekat. Aku akan membeli rumah dan kita akan tinggal di sana agar tidak ada yang mengganggu apapun yang akan kulakukan padamu. Tidak mau, pekik Jani menolak dengan tegas. Jani menginjak kaki Arga, kemudian segera berlari ke dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar itu agar Arga tidak bisa masuk ke dalam. Jani, pekik Arga sembari mengusapi kakinya karena ulah Jani yang menginjaknya dengan sangat kuat. Di dalam kamar, Jani lantas mengemasi semua barang-barangnya karena tidak ingin dibawa oleh Arga ke rumah baru mereka, sebab ia tidak bisa kemana-mana jika sudah berada di bawah kurungan Arga. Arga menggedor pintu kamar Jani agar perempuan itu keluar dari kamarnya. Buka pintunya Jani, pekiknya terus menggedor pintu kamar itu. Namun Jani tak mengubris lelaki itu. Ia kembali memasukkan semua pakaiannya
ke dalam koper. Tangannya berhenti ketika melihat beberapa pakaian milik suaminya. Ia lalu mengambilnya dan memasukkannya ke dalam koper. Suamiku masih hidup. Sebaiknya aku pergi ke kota itu saja agar bisa melihat suamiku setiap hari, meski harus sembunyi-sembunyi. Jani akhirnya memutuskan untuk menyusul suaminya yang kini tengah berada di Bandung. Semoga setelah bayi ini lahir, Mas Rehan sudah siuman dan dia bisa membantuku bercerai dengan Arga. Aku tidak mau dengannya, aku tidak ingin menjadi istrinya, ucapnya kemudian menitikkan air mata. Suara gedoran pintu sudah tidak terdengar lagi. Jani kemudian mengambil ponselnya, hendak menghubungi security. Halo Pak, kalau Mas Arga keluar dari rumah, tolong kasih tahu saya ya Pak. Baik Non, saya akan memberitahu Non Jani. Terima kasih Pak. Jani kemudian menutup panggilan tersebut. Ia juga menghubungi Maya yang tengah berada di butik, sementara Indra sedang berada di luar kota tengah dinas luar. Halo Jani, kamu sudah pulang nak? Tanya Maya setelah menerima panggilan dari menantunya itu. Mama tahu kan kalau aku tidak menginginkan pernikahan ini? Tanya Jani sembari mengusap air matanya. Aku janji tidak akan menggugurkan kandungan ini. Aku menyayanginya, Ma. Kamu bicara apa, Nak? Arga melukaimu lagi? Tanya Maya cemas. Jani menghela nafasnya dengan panjang. Ma, percaya atau tidak, tapi aku akan tetap mengatakan ini sekali lagi karena aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Mas Rehan masih hidup, Ma. Hanya saja kondisinya masih koma. Maya terdiam di seberang sana, terkejut mendengar penuturan dari menantunya itu. Aku tahu Mama pasti terkejut mendengar ini, tapi aku bisa buktikan semuanya dan akan membawa Mas Rehan pulang. Aku ingin pergi dari rumah ini, menemani Mas Rehan di sana, di tempat di mana dia dirawat sekarang. Jika Mama sayang padaku, biarkan aku pergi, dan aku minta tolong pada Mama buat Mas Arga pergi dari rumah ini, agar aku bisa pergi sekarang. Aku hanya ingin hidup dengan Mas Rehan, Ma. Aku mohon. Jani mengemis memohon kepada Maya agar mau membantunya, sebab ia benar-benar tidak mau menjadi istri dari Arga, lelaki yang tak pernah puas dengan satu wanita. Jani yang sudah dia jadikan sebagai istri juga menyentuhnya hampir setiap hari. Rupanya sering melakukannya juga dengan Marisa. Mah, panggil Jani kemudian. Maya menghela nafasnya dengan panjang di seberang sana. Jika memang benar Rehan masih hidup, bawa dia kemari. Mama akan membuat Arga keluar dari rumah itu. Jani lantas menerbitkan senyumnya bahagia karena mertuanya mendukung dirinya. Terima kasih, Ma. Terima kasih banyak. Aku janji akan membawa Mas Rehan kepada Mama. Aku janji. Jani antusias sembari menganggukkan kepalanya. Maya kemudian menutup panggilan tersebut, hendak menghubungi Arga agar keluar dari rumah itu. Dia yang tengah merebahkan tubuhnya di atas sofa lantas mengambil ponselnya karena berdering. Decaknya lalu menerima panggilan tersebut. Kamu lagi di mana? Hari ini tidak ke kantor kan? Tanya Maya dengan suara datarnya. Di rumah. Aku akan membawa Jani pindah dari rumah ini, Ma, agar kalian tidak ikut campur lagi dalam rumah tanggaku, ucapnya tegas. Terserah kamu saja. Sekarang ke butik dulu. Ban mobil Mama kempes. Mama harus ke hotel The Legian sekarang juga. Kenapa harus sama aku sih, Ma? Karyawan Mama kan ada. Mereka lagi keluar semua. Mama hanya sendirian di sini. Cepat, Arga. Kalau tidak, Mama tidak akan mengizinkan kamu membawa Jani ke rumah baru kalian. Arga lantas luluh. Ia kemudian menutupi panggilan tersebut dan bergegas pergi dari rumah itu untuk mengantar sang Mama. Halo Non,
mobil Tuan Arga sudah keluar dari rumah. Security menghubungi Jani yang sudah bersiap-siap pergi dari rumah itu. "Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak." "Siap Non, sama-sama." Jani lantas segera menarik kopernya dan menutup pintu kamar tersebut. Ia lalu melangkahkan kakinya dengan lebar dan masuk ke dalam mobilnya. Namun matanya seketika membola kala Arga masuk kembali ke dalam rumah itu. Sontak Jani menundukkan kepalanya di dalam mobil itu agar Arga tak melihatnya. Tak lama setelahnya Arga kembali keluar dari rumah sembari membawa barang yang tertinggal di dalam, lalu menoleh pada mobil Jani dan menatapnya dengan lekat. Setelahnya menghela nafas kasar dan masuk ke dalam mobilnya, melajukan mobil itu dengan kecepatan penuh agar segera sampai ke butik sang mama dan kembali pulang ke rumah. Setelah 5 menit, Jani baru berani melajukan mobilnya keluar dari rumah itu. Semoga dia sudah jauh dari sini agar tidak bisa melihat mobilku. Jani membelokkan mobilnya ke lain arah lalu menghubungi Maya. "Kamu sudah keluar, Nak?" tanya Maya di seberang sana. "Sudah, Ma. Aku akan menjaga kandunganku karena aku tahu Mama ingin punya cucu." Maya tersenyum lirih. "Maaf sudah buat kamu menuruti perintah Mama. Seharusnya Mama percaya pada kamu jika Rehan masih hidup." Maya tampak menyesal. "Gak masalah, Ma. Aku sudah ikhlas. Aku ingin pergi dari rumah karena tahu jika Mas Rehan masih hidup. Tolong jaga rahasia ini dari siapapun ya, Ma. Karena Fadli tidak ingin semuanya tahu tentang ini." Fadli?" Maya tampak terkejut mendengar siapa yang selama ini merawat Rehan. "Iya, Fadli yang menolong Mas Rehan saat kecelakaan itu dan membawanya ke Bandung di rumah sakit yang ternyata miliknya." Maya terdiam di seberang sana. Ia lalu menghela nafasnya dengan panjang seraya menelan saliva dengan pelan. "Kamu tahu siapa Fadli itu?"